Halo Sobat Mupi dimanapun berada, semoga Sobat Mupi sehat selalu dan banyak rezekinya ya. Selamat datang di channel Bang Mupi. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film horor yang berjudul Paranormal Prison tahun 2021. Oke sobat, tak usah berlama-lama, mari kita gaskeun. Di film ini kita diperlihatkan dengan sebuah video beberapa orang yang diwawancari tentang penjara Siberia yang berada di Amerika Selatan. Di dalam penjara itu konon dihantui oleh sosok wanita pembunuh berantai. Penjara itu ditutup pada tahun 1939 karena ada kejadian kerusuhan yang menewaskan 3 orang napi. Di sisi lain ada sebuah kelompok pencari hantu yang bernama The Skeptic. Kelompok hanya beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Matthew, sutradara yang tidak percaya hantu, Sarah si penyuka hal yang berbau misteri, Ashley pengarah suara, dan Jacob si kameramen. Lalu mereka berempat merencanakan untuk pergi ke penjara yang dianggap angker oleh warga sekitar dengan tujuan apakah hantu di sana memang ada atau hanya misteri yang beredar di warga setempat. Sesampainya di depan gerbang, mereka dibukakan pintu oleh seorang penjaga penjara yang bernama Stock. Lalu Stock mengajak mereka ke sel tempat para narapidana wanita ditahan. Salah satu dari mereka adalah pembunuh berantai yang bernama Mary Beth Black yang berasal dari kalangan orang kaya raya. Mary Beth Black menjadi pembunuh berantai setelah membunuh 12 orang yang menentang hak suara wanita termasuk suaminya sendiri. Stock pun bilang kepada mereka semua yang berkaitan dengan Mary Beth Black yang melibatkan 4 bunga mawar yang berada di luar sel tahanan wanita. Stock menjelaskan jika 4 bunga mawar mulai layu, situasi akan menjadi kacau pada sel tahanan tersebut. Hari mulai gelap, Stock pun mengajak mereka ke ruang isolasi, di mana terdapat satu ruangan yang membuat 3 orang sipir harus dibunuh oleh salah satu narapidana. Kemudian Stock mengajak Sarah dan kawan-kawan pergi ke sel tahanan yang dihukum mati. Di dalam salah satu sel tahanan terdapat sebuah patung mantan narapidana di penjara tersebut yang bernama Black Wolf. Stock mengatakan Black Wolf adalah musuh abadi Mary Beth Black dikarenakan ia memiliki ras kulit hitam. Lalu mereka pergi ke ruangan binatu dan terdapat mesin setrika baju yang besar. Stock berkata kalau banyak narapidana yang kehilangan tangannya setelah mencoba memasukkan baju ke mesin tersebut. Tiba-tiba terdengar suara mesin menyala di tempat itu. Lalu Matthew memeriksa apa yang terjadi dengan mesin itu, dan Matthew menemukan alat audio pengulangan yang sengaja diletakkan untuk menambah nuansa seram. Setelah berkeliling ke ruangan lain dan meletakkan alat untuk merekam kejadian-kejadian aneh, mereka pun memutuskan untuk kembali ke tenda. Setelah berada di tenda, Ashley langsung membuka laptopnya dan mengecek kamera yang telah mereka sebar di beberapa ruangan. Kemudian Ashley dan kawan-kawan melihat sebuah bayangan di ruangan binatu tempat mereka menyimpan kamera. Mereka mengira kalau itu hanya permainan Stock untuk menakuti para turis. Akan tetapi Stock mengelak kalau dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Tiba-tiba alat pendeteksi hantu yang sengaja diletakkan Sarah di binatu menyala dan lampunya berwarna biru yang menandakan bahwa ada aktivitas makhluk gaib di sekitar ruangan itu. Lalu Sarah pergi ke ruangan binatu untuk mengecek alat tersebut. Sesampainya di sana, alat tersebut kembali berubah warna menjadi hijau yang berarti tidak ada aktivitas gaib. Sarah kecewa dan memutuskan pergi kembali ke tenda. Lalu Sarah melihat bunga mawar yang sudah mulai layu dan hanya ada 3 mawar yang masih utuh. Sarah mengira kalau rekan-rekanlah yang mengambil bunga tersebut.
Sarah bertanya kepada kawan-kawannya, namun kawan-kawannya tidak ada satupun yang mengaku. Lalu kawan-kawannya memutuskan untuk pergi mencari bunga mawar itu. Di tengah jalan, Sarah menemukan kelopak bunga mawar yang tersebar. Kemudian Sarah langsung mengikuti kelopak bunga mawar itu dan sampailah di dalam sel Mary Beth Black. Ternyata kelopak bunga mawar yang tersebar itu menuntun Sarah ke sel Mary Beth Black. Di sana Sarah menemukan sebuah blueprint penjara. Lalu Sarah kembali ke tenda dan memberitahu kawan-kawannya. Kemudian Ashley dan kawan-kawannya melihat salah satu lampu tahanan yang mati menyala dengan sendirinya. Sarah meminta Matthew dan Jacob untuk memeriksa apa yang terjadi, namun sesampai di sana tidak ada terjadi apapun, dan mereka pun memutuskan untuk kembali ke tenda. Sarah lalu mengajak Jacob ke ruangan isolasi. Sarah dan Jacob masuk ke dalam sel yang pernah dihuni oleh Mary Beth Black. Sesampai di dalam sel, Jacob mulai merasa ketakutan setelah melihat penampakan Mary Beth Black. Kemudian Jacob segera lari ke tenda dan meninggalkan Sarah di dalam tenda. Jacob mulai khawatir dan ingin pergi dari tempat itu. Namun Sarah meyakinkan Jacob untuk tetap berada di sini dan memecahkan misteri yang ada. Lalu Ashley mengeceknya kembali laptopnya dan mendengar suara yang berdenging membuat telinga Ashley kesakitan. Kemudian Matthew memeriksa suara yang berasal dari sel tahanan, akan tetapi suara itu masih berdenging dan tidak ada apapun di sana. Sesampainya di ujung lorong, Matthew masuk ke sel yang terdapat patung Black Wolf di dalamnya. Lalu Matthew mencoba mengintip sesuatu dari lubang yang ada di sel tersebut. Namun saat Matthew menoleh ke belakang, Matthew pun kaget serta ketakutan setelah dikunci oleh patung Black Wolf. Sontak kawan-kawannya lari ke dalam sel tahanan dan melihat Matthew terbaring ketakutan. Akan tetapi kawan-kawannya tidak percaya kepada Matthew. Mungkin Matthew hanya bercanda mengurungnya ke dalam sel. Kemudian patung tersebut muncul di belakang mereka dan mengejar mereka berempat hingga mereka lari ke tenda dan melihat Ashley yang sedang berdiri di ruang binatu. Sarah dan Jacob pun kemudian berlari menghampiri Ashley yang sudah terbaring di bawah lantai. Ketika terbangun, Ashley bilang kalau tidak mau kalau mereka berempat berada di penjara Siberia. Tidak lama kemudian Sarah, Jacob, dan Ashley kembali dikejar oleh patung Black Wolf. Mereka bertiga berlari ke dalam tenda dan melihat Matthew yang sedang ketakutan karena terjebak di penjara. Lalu Sarah meyakinkan Matthew kalau mereka bisa keluar dari sini dan bisa mencari keberadaan Stog. Singkat cerita, Sarah dan kawan-kawan menemukan Stog yang sedang duduk terdiam di ujung sel isolasi. Lalu Sarah dan kawan-kawan menghampiri Stog dan bertanya apa yang telah terjadi pada dirinya. Tiba-tiba mereka dikejutkan kembali oleh patung tersebut, membuat mereka kaget dan terpaksa masuk ke dalam sel isolasi. Kemudian mereka terkunci di dalam sel tersebut. Lalu mereka mulai panik dan khawatir tidak bisa keluar dari sana. Namun Stog bilang kepada mereka bahwa dulu pernah ada narapidana yang berhasil kabur dari sel isolasi. Stog juga bilang kalau napi yang berhasil kabur itu adalah Mary Beth Black. Sarah kemudian menemukan kalau dinding belakang sel itu terbuat dari kayu yang tipis. Lalu Sarah berkata kalau orang yang bisa membunuh 3 narapidana tersebut dan kabur dari isolasi hanya Mary Beth Black. Dan bunga itu berkaitan dengan Black Wolf, bukan dengan Mary Beth Black. Stog juga mengatakan kalau Black Wolf ditangkap karena pencuri biasa. Di penjara, Black Wolf bekerja di ruangan binatu bersama mereka. Lalu Mary Beth Black yang memfitnah kalau Black Wolf telah memperkosanya sehingga Black Wolf dijatuhi hukuman mati. Lalu Sarah beranggapan kalau Black Wolf menggiring mereka ke ruang isolasi untuk membersihkan namanya.
Stokes juga mengatakan kalau salah satu dari 3 sipil yang dibunuh oleh Mary Beth Black adalah sipir yang dibenci oleh beberapa napi di sana karena berteman dengan musuh abadi Mary Beth Black, yaitu Black Wolf. Setelah kebenarannya terungkap, pintu yang terkunci itu pun kembali dibuka dan patung Black Wolf pun hilang entah kemana. Pada keesokan harinya, Sarah dan kawan-kawan bertemu dengan pengelola penjara Siberia. Lalu pengelola penjara itu bertanya bagaimana kalian bisa masuk. Sedangkan penjaga yang seharusnya menemani mereka masuk pada malam itu juga harus masuk rumah sakit karena penyakit usus buntu yang dideritanya. Dan ternyata Stokes adalah salah satu sipir yang dibunuh Mary Beth Black pada kerusuhan tahun 1939, dan Stokes adalah teman baik dari Black Wolf, dan artinya Stokes adalah arwah yang mengantar Sarah dan kawan-kawannya untuk mengungkap misteri yang sudah lama terpendam. Lalu film pun selesai. Seperti biasa, akhir yang mengepetkan ya sobat. Terima kasih banyak telah menonton channel ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang mengerti. Semoga Sobat Mupi sehat selalu dan banyak rezekinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya jika sobat menyukai channel ini. Sekian dari saya dan pamit undur diri. Bye bye.